Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengenal pahlawan nasional kita. Yuk kita kenalan yuk. Hai, good morning. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan salah satu kisah tentang pahlawan nasional. Pahlawan nasional itu adalah Ki Hajar Dewantara. Siapa yang tahu Ki Hajar Dewantara? Ya, Ki Hajar Dewantara adalah salah satu pelopor kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir dengan nama Supardi Suryaningrat. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Nah, tanggal inilah yang kita peringati sebagai Hari Kemerdekaan Nasional Indonesia. Mengapa beliau ini menjadi salah satu pahlawan Indonesia? Karena jasa beliau mendirikan Taman Siswa. Apa itu Taman Siswa? Taman Siswa adalah lembaga pendidikan untuk pribadi Indonesia. Pada zaman dahulu yang boleh bersekolah itu hanyalah kaum bangsawan dan para penjajah saja. Nah, Ki Hajar Dewantara inilah yang membuka sekolah yang bisa semua masyarakat bisa bersekolah. Kalau sekarang kita memang wajib bersekolah selama 9 tahun. Nah, semboyan beliau yang menjadi slogan Kemerdekaan Nasional Indonesia adalah Engartos bahwa di depan memberikan pelajaran, di tengah memberikan praktek ide dan memberikan dorongan semangat. Demikian kita seorang Ki Hajar Dewantara juga dapat inspirasi di pahlawan ini. See you. Pattimura, yang dikenal dengan nama Kapiten Pattimura, merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Maluku. Lahir dengan nama Thomas Matulesi di Pulau Saparua, Maluku pada tanggal 8 Juni 1783 dan wafat di Ambon, Maluku pada tanggal 16 Desember 1817 pada usia 34 tahun. Beliau gugur dalam perang melawan penjajah Belanda yang dikenal dengan Perang Pattimura. Sekarang nama Pattimura diabadikan untuk nama Universitas Pattimura, Kodam 16 Pattimura, dan Bandar Udara Internasional Pattimura yang ada di Ambon. Halo semuanya, kali ini Miss Vita akan menceritakan tentang salah satu pahlawan revolusi, yaitu MT Haryono. Ia lahir di Surabaya pada 20 Januari 1924. Ia merupakan pemuda yang cerdas. Ia menguasai 3 bahasa asing, yaitu bahasa Jerman, bahasa Inggris, dan bahasa Belanda. Karenanya, ia ditugaskan menjadi sekretaris delegasi Indonesia pada konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda untuk merundingkan masalah kedaulatan Indonesia. Kemudian, ia bertugas pada Atase Militer Republik Indonesia di Belanda. Sekembalinya dari Belanda, ia diangkat menjadi Deputi 3 Panglima Angkatan Darat di masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Pada saat itu, organisasi PKI sedang berkembang. Dan MT Haryono menolak gagasan PKI karena dianggapnya akan mengganggu Pancasila. Sayangnya, ia gugur dalam peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Jasadnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata di Jakarta. Semangat MT Haryono selayaknya menjadi motivasi kita untuk terus maju ke depan. Jenderal TNI Gatot Subroto merupakan salah satu pahlawan Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir di Banyumas, Jawa Tengah, tanggal 10 Oktober 1947. Jenderal
Gatot Subroto meninggal di Jakarta dan dimakamkan di Ungaran, Jawa Tengah. Mari anak-anak, kita memperingati Hari Pahlawan 10 November untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur meninggalkan kita demi kemerdekaan Indonesia. Selamat Hari Pahlawan, tanggal 10 November 2020. Berikutnya adalah Sultan Hasanuddin. Beliau merupakan pahlawan dari Makassar. Beliau lahir pada 12 Januari 1631. Hasanuddin sangat berani dalam melawan Belanda. Ketika Belanda ingin untuk menebang semua pohon rempah yang ada di Makassar, beliau dengan tegas menolaknya sehingga terjadi pertempuran di Makassar yaitu pada tahun 1660 dan 1667. Pada tahun 1667 terdapat perjanjian Bungaya. Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Bungaya. Tetapi karena perjanjian tersebut merugikan pihak Makassar dan Indonesia, maka masyarakat Makassar pun melakukan penyerangan kembali ke Belanda yaitu pada tanggal 1669. Ya, hasil dari pertempuran tersebut, Belanda berhasil menguasai benteng-benteng yang ada di Makassar. Pada tanggal 12 Juni 1670, Sultan Hasanuddin wafat di Makassar. Hari ini, Miss akan menceritakan salah satu pahlawan nasional Indonesia kita. Beliau adalah Raden Ajeng Kartini atau yang lebih sering dikenal dengan nama R.A. Kartini. A. Kartini merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Ia dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita. Wanita yang lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879 ini berasal dari keluarga priai atau bangsawan Jawa. Kartini kecil hingga dewasa memiliki kegiatan kesukaan yaitu membaca buku. Tidak hanya buku berbahasa Indonesia yang suka dibacanya, tetapi buku berbahasa Belanda pun sangat disukainya. Dan dia memiliki keinginan yang mulia yaitu untuk memajukan para perempuan pribumi yang dinilai masih memiliki tingkat sosial yang rendah. Kartini menginginkan emansipasi. Yang dimaksud di sini adalah perempuan harus memperoleh kebebasan dan kesetaraan dalam kehidupan. Oleh karenanya, Kartini tetap semangat ingin menjadi guru dan mendirikan sekolah. Salah satu karangan R.A. Kartini yang paling terkenal adalah Habis Gelap Terbitlah Terang. Oleh karena kegigihannya tersebut dalam membela kaum wanita, sehingga pada setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Selamat Hari Pahlawan! Raden Dewi Sartika lahir di Cicalengka, Bandung pada 4 Desember 1884. Beliau ini merupakan tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita. Sama ya seperti Raden Ajeng Kartini. Tetapi Raden Dewi Sartika ini memiliki sekolah-sekolah pendidikan yang ada di kawasan Sunda atau Jawa Barat. Beliau dari kecil suka sekali bermain peran menjadi seorang guru dengan teman-temannya seusai bersekolah. Nah, ketika Dewi Sartika ini sudah dewasa, beliau mendirikan beberapa sekolah yang ada di kawasan Bandung, Jawa Barat. Dan hingga kini sekolahnya tersebar di kawasan Jawa Barat. Pada tahun 1904, Raden Dewi Sartika membangun sebuah sekolahan yang ada di kawasan Bandung. Sekolah ini diberi nama Sekolah Istri. Nah, semakin lama sekolah yang dimiliki Raden Dewi Sartika ini semakin banyak karena Raden Dewi Sartika berjuang dengan sangat gigih untuk pendidikan kaum wanita pada masanya. Nah, kita sebagai generasi penerus bangsa, yuk belajar yang rajin seperti Raden Dewi Sartika, sehingga nantinya ilmu kita akan bermanfaat untuk negara Indonesia. Oke? Yuk belajar yang rajin ya di rumah dan di sekolah. Selamat memperingati Hari Pahlawan semua.
Semoga semangat Raden Dewi Sartika di dalam dunia pendidikan akan terus ada di dalam diri kita. Terima kasih. Hai, selamat pagi semuanya. Hari ini Miss Puji ingin menceritakan kisah salah satu pahlawan kita, yaitu Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman atau sering kita kenal dengan Sudirman adalah salah satu pahlawan Indonesia yang lahir di Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 1916. Dia merupakan salah satu pahlawan nasional kita yang membantu Indonesia untuk merdeka dari Belanda. Pada tahun 1936, Jenderal Sudirman menjadi salah satu guru di sekolah dasar. Selama ia mengajar, ia juga ikut dalam peta atau pembela tanah air dan dia ditunjuk sebagai komandan untuk beberapa pasukannya. Selain itu, Jenderal Sudirman merupakan anggota Panglima Besar Tentara Indonesia yang terkenal dengan strategi perangnya, yaitu perang gerilya. Nah, ada yang tahu apa itu perang gerilya? Perang gerilya adalah perang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan berpindah secara cepat, sehingga tentara Belanda akan sangat sulit untuk melakukan perlawanan. Wah, sangat menarik ya kisah pahlawan kita yang satu ini. Selain itu, kita juga mengambil beberapa teladan dari pahlawan kita, Jenderal Sudirman. Yang pertama adalah rasa rela berkorban untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua adalah semangat yang luar biasa dari Jenderal Sudirman. Dan yang terakhir adalah rasa nasionalisme yang sangat tinggi. Oke, jadi itu adalah cerita dari pahlawan kita, Jenderal Sudirman. Pahlawan nasional Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien adalah seorang pahlawan nasional perempuan yang berasal dari Aceh. Beliau lahir pada tahun 1848 di Lama Padang, Kesultanan Aceh. Nah, beliau berasal dari sebuah keluarga bangsawan yang taat beribadah. Pada usia 12 tahun, beliau dinikahkan dengan seorang pemuda yang bernama Ibrahim Lama. Nah, perjuangan Cut Nyak Dien melawan penjajah diawali pada saat suaminya wafat saat memimpin perang Aceh melawan Belanda. Nah, pada tahun 1908 Cut Nyak Dien wafat di Sumedang setelah diasingkan oleh penjajah dari Belanda. Nah, anak-anak, itulah biografi singkat tentang pahlawan Cut Nyak Dien. Jangan lupakan pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Hargai perjuangannya dengan mengenang jasa-jasanya. Selamat Hari Pahlawan Nasional.